Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Redava Amor Tamudaningrum dengan 42123011041 dari kelas Mekatronika B-Pagi semester 5. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait ujian yang telah saya lakukan, ujian tengah semester yang saya lakukan untuk mata kuliah Machine Vision. Baik, pada ujian kali ini saya akan melakukan klasifikasi karakter tulis tangan menggunakan HOG feature, feature extractions, dan support vector machine pada dataset MNIST. Dataset MNIST ini sendiri adalah dataset letter atau huruf daripada A sampai dengan Z. Nah, tujuan dari proyek ini atau ujian kali ini adalah untuk mengenali huruf tulisan tangan daripada A sampai dengan Z menggunakan metode pengolahan citra dan pembelajaran mesin serta mengevaluasi performanya menggunakan metode leave one out cross validation. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa saya menggunakan Google Colab. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa output daripada coding saya akan dikirim melalui Google Drive seperti ini. Oke, nih, MNIST result seperti itu. Secara otomatis akan dikirim melalui itu, jadi menghasilkan gambar dan folder yang lebih jelas. Nah, bisa kita lihat di sini juga kalau saya menggunakan bahasa Python dan juga library Python itu sendiri seperti NumPy, Pandas, dan juga Seaborn. Baik, setelahnya eh, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya menggunakan data MNIST Letters yang berisikan 26 kelas huruf dari A sampai dengan Z, dan dari data set tersebut saya melakukan sampling sebanyak 13.000 gambar dengan masing-masing eh, memiliki kelas sampel sebanyak 500 sampel agar distribusinya itu seimbang. Kita bisa lihat di sini bahwa dari hasil running saya, data training yang dimuat itu sebanyak 88.800 dan juga data tes yang dimuat adalah sebanyak 14.800. Nah, jumlah sampel per kelasnya adalah sebanyak 500 sampel dan jumlah per kelasnya adalah 26. Ini menunjukkan hurufnya. Lalu setelah itu total sampling datanya sebanyak 13.000 sampel dengan distribusi serentak. Oke, baik. Setelah itu, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan ekstraksi fitur HOG atau Histogram of Oriented Gradients. HOG digunakan untuk menangkap arah dan intensitas tepi daripada gambar, setiap gambar, sehingga membantu model mengenali bentuk huruf. Apakah huruf itu adalah A, apakah huruf itu adalah B, dan sedemikian rupa. Lalu setelah proses ini, bisa kita lihat di sini, maaf, dari sini ekstraksi fitur HOG, ini melakukan ekstraksi untuk training data dan juga untuk tes data sebanyak 13.000 dan juga 14.800 data. Setelah diproses, itu akan menghasilkan 144 fitur numerik yang nantinya akan menjadi input bagi algoritma SVM. Nah, setelah fitur HOG ini diperoleh, saya melatih model support vector machine atau SVM. Nah, kenapa menggunakan fitur SVM bukan dengan fitur yang lainnya? Nah, SVM ini dipilih karena dinilai lebih efektif untuk data berdimensi tinggi dan memiliki performa baik pada masalah klasifikasi seperti pengenalan karakter, dan karena pada praktikum kali ini atau pada ujian kali ini kita harus mengklarifikasi apakah bentuk huruf itu adalah huruf-huruf yang ada daripada alfabet atau seperti apa. Jadi penggunaan super vector machine ini atau SVM itu dinilai lebih baik menggunakan. Nah, selanjutnya model kemudian akan diuji menggunakan data test set dan hasilnya sebagai berikut. Sebagai test set yang sudah dilakukan, evaluasi test set, bisa kita lihat bahwa ini merupakan 3 jenis tipe evaluasi, yaitu evaluasi terkait akurasi, presisi, dan juga F1 score-nya. Bisa kita lihat di sini, akurasinya sebanyak 0,8411 atau 84,11%.
ini cukup tinggi dan dapat diartikan bahwasannya data ini cukup stabil. Lalu presisinya sebanyak 0,85 8.546 dan juga F1 score-nya sebagai 0,8472. Lalu selanjutnya saya juga akan melihatkan dulu bagaimana hasil dari HOG atau HOG daripada histogramnya ketika digunakan data tesnya seperti ini. Terlihat bahwa sebagian besar prediksi berada di garis diagonal mengandalkan klasifikasi yang benar, sehingga beberapa huruf dengan bentuk serupa mengalami kesalahan yang kecil. Seperti contohnya C dan J, karena itu mirip, jadi mungkin akan menghasilkan error atau mungkin kesalahan yang namun itu sedikit karena hasilnya cukup besar, sebanyak 84%, itu cukup tinggi, jadi kesalahan ini adalah dinilai sebagai kesalahan kecil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan evaluasi menggunakan metode Leave One Out Cross Validation atau LOCV. Tapi kenapa kok menggunakan metode LOCV ini? Untuk memastikan keandalan model dan pada metode ini setiap data itu nantinya akan diuji satu persatu, sementara data lainnya digunakan untuk pelatihan sehingga hasilnya tuh lebih representatif dan bisa diandalkan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa setelah memproses menggunakan metode Leave One Out Cross Validation, hasil pada evaluasi pada dataset itu nanti akan diproses kembali dan menghasilkan hal ini seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi kenaikan presisi, akurasi, dan juga skor pada test set dan juga LOCV-nya. Pada data setelah melakukan LOCV. Seperti pada akurasinya, naik menjadi 0,85 8.582 atau sebanyak 85,82%, dan juga presisinya naik menjadi 0,8597 dan F1 score-nya naik menjadi 0,85 terjadi peningkatan performa dibanding dataset, dan ini adalah merupakan hal yang baik. Nah, pada akhirnya data yang kita proses itu lebih bisa diandalkan dan representatif. Lalu, perbandingan matriks yang akan terjadi. Jadi sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa HOG daripada test setnya, dan kemudian ini merupakan gambaran daripada HOG untuk test set yang sudah difilter atau dikelola dengan metode evaluasi LOOCV. Bisa kita lihat terjadi peningkatan di sini, dan kalau ingin lebih nampak berapa signifikan, kita bisa lihat pada selanjutnya, yaitu adalah matriks comparison perbandingan performa, test set, dan juga LOOCV. Peningkatan dari akurasi dari 84% menjadi 85,8 membuktikan bahwa model ini tuh cukup stabil. Kombinasi antara HOG dan SVM yang kita gunakan sebelumnya itu terbukti efektif dan ringan untuk klasifikasi tulis tangan tanpa memerlukan jaringan saraf dalam. Kesalahan utama itu mungkin terjadi seperti yang sebelum saya sebutkan, itu pada huruf-huruf yang mirip seperti mungkin C, C dan G, dan juga mungkin M dan N seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, dataset M-Newsletter dengan 26 kelas dan 30 sampel seimbang itu pada akhirnya akan menghasilkan data yang bisa diandalkan ketika kita menggunakan metode LOCV. Hasil dari tes setnya itu mungkin cukup menunjukkan bahwa data ini tuh stabil atau atau metode yang digunakan itu stabil. Namun dengan menggunakan metode LOCV sebagai evaluasinya, ini akan menunjukkan bahwa data itu akan jauh lebih representatif pada akhirnya. Lalu setelahnya saya juga menampilkan daripada summary ataupun kesimpulan daripada praktikum atau ujian yang sudah saya lakukan. Bisa dilihat di sini bagaimana perbedaan data set, size-nya, akurasi, presisi, dan juga F1 score-nya. Baik, mungkin saya tutup sekian dari saya.